Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Tulisan. Kali ini aku akan membahas Ultraman Dagger episode 15. Sebelum itu, gak enak kalau flat kita kalah rating dulu pak. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, kita berkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save the Home. If I quit this season, I still be the greatest. Sebelum ke pembahasannya, tolong klik tombol like dan komen di bawah ini kalau pembahasan yang kurang pas. Di awal scene dibuka dengan pertarungan kemarin yang hasilnya seri ya. Orang misterius itu dibantu oleh Kanata, tapi si orang misterius itu tidak mau melibatkan Kanata lebih lanjut. Orang misterius itu pun pingsan ya, dan judul kali ini adalah Buah Janji untuk Hari Esok. Di awal scene yang Naras DC sudah rusak, lanjut Kanata yang sedang meminta bantuan kepada kapten dan teman-teman dari God Select, tapi tidak ada yang menjawab ya. Di sini ada perbincangan tentang orang misterius dan Kanata, dan orang misterius itu ingin menjual kerupuk dari Kanata ini, dijual di Mars. Lanjut di God Select, Spinosaurus ini menyerap energi dari bumi dan memperkuat penghalang spear ya. Orang misterius itu pun bahwa di masa depan ada Yuzare dan Ultraman Daina yang membantu untuk menyerang spear, dan dijelaskan bahwa nama asli dari Asakage adalah Agams. Di sini saat orang misterius itu ya bisa dibilang mengejar Agams ke masa Kanata ini, dia ada sistem dimensional yang rusak dan pada akhirnya hanya bisa mengirim di flasher saja yang diberikan akhirnya di Kanata. Kalau kalian ngeh di episode awal, itulah ceritanya. Di sini tujuan Agams adalah membalas dendam kepada manusia karena telah bukan melenyapkan sih, tapi lebih ke manusia itu meneliti ke luar angkasa ya. Lebih ringkasnya seperti itu, dan planet asalnya adalah Basdo. Spinosaurus memperkuat penghalang spear ya, dan kapten menyuruh semua melakukan serangan, dan Agams pun berubah menjadi spear. Saat semua tim God Select menyerang, kapten dan wakil kapten ikut ke medan perang. Orang misterius itu pun ingin berubah menjadi Ultraman Dagger, tapi dihentikan oleh Kanata, tapi dia tetap ingin berubah menjadi Dagger walaupun mengorbankan nyawanya karena ia memiliki tanggung jawab. Karena Kanata mengeluarkan kata-kata mutiaranya dan dia tidak bocah lagi, di flasher diserahkan kepada Kanata. Kanata pun berubah menjadi Ultraman Dagger. Berlanjut ke pertarungannya, sini Kanata masih berjuang meskipun agak jelek ya performance-nya. Agams pun mengeluarkan kartu Neo Megas dan Kanata berubah menjadi Miracle Type, tapi itu tidak membantu Kanata. Hanya Agams menyerang si Kanata dan Kanata pun berubah menjadi Strong Type, tapi ini juga tidak membantu Kanata. Dan pada akhirnya Terrafasher mengeluarkan Riam Meganya dan ditahan oleh Kanata. Kanata dibantu oleh orang misterius itu dengan mengeluarkan kekuatannya yang diberikan kepada Kanata. Di sini sampai ke dimensi Dagger, bangkitlah sebagai Ultraman. Dagger Shield Calibur pun muncul ya, dan Kanata berubah menjadi Dagger Dynamic Type. Form ini hanya bisa dilakukan di zaman ini ya, karena penggabungan dua kekuatan. Setauku gitu sih. Saat Kanata berubah menjadi Dynamic Type, dia sangat mudah sekali mengalahkan Spear. Kanata pun memanggil Dagger Shield Caliburnya, dan meriam Mega pun diluncurkan oleh Agams dan dikembalikan oleh Dagger. Dagger di sini mengubah shieldnya menjadi mode Calibur atau mode pedangnya, menebas semua spear yang ada di bumi situ, mengeluarkan kekuatan flashnya dan mengalahkan Spinosaurus. Dan terakhir Kanata mengeluarkan Dynamic Beam dan Terrafasher pun lenyap ya, tapi tidak dengan Agams. Agam masih hidup ya, tapi kabur dia. Dan episode kali ini pun habis. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita ke pembahasannya,
Di sini seru sekali ya melihat orang misterius dan Kanata menyatukan kekuatannya. Yang pertama adalah Ultraman Dyna, di mana di sini hanya muncul 5 detik dan diberi penjelasan dia itu mengubah masa depan ya dengan melawan Spear bersama Yuzari. Dan di sini Yuzari pun tidak tahu kenapa masih hidup ya. Karena di series Ultraman Trigger episode Z itu Yuna itu mengatakan selamat tinggal Yuzari. Yang kedua adalah suara dari Ultraman Decker itu sendiri ya, yang pertama kali bertemu Kanata. Di sini di episode 14 Kanata pun sadar ya kalau suara dari orang misterius itu pun mirip dengan suara Decker, tapi di sini Asumi tidak terlalu peduli. Dan di episode 4, di episode 15 ini ya orang misterius itu pun mengatakan bahwa dia adalah Decker yang dia temui di episode 1. Yang ketiga adalah Asakage atau Gums. Kenapa Asakage lagi teman? Aku akan menceritakan backstory-nya. Backstory-nya ini sangat kelam ya, seperti Obito yang kehilangan Rin, kehilangan sahabatnya. Ya di sini mau gimana lagi ya? Dia ingin membalas dendam kepada manusia dan ingin melenyapkan bumi karena di planet Basdo itu lenyap atau tidak bisa tertolong. Yang keempat adalah orang misterius itu. Nama aslinya adalah Asumi Decker. Kenapa Asumi Decker? Ya nggak tahu ya. Terungkap di episode ini juga saat perpisahan Asumi Decker dan Asumi Kanata bahwa Asumi Decker adalah leluhur Kanata ya. Dan di sini terungkap ya bahwa Kanata adalah cicit dari Decker. Oke, yang kelima adalah Ultraman Decker Dynamic Type ya. Di sini The Breed Ultra pertamanya ya. Di sini sangat OP ya, bisa dibilang OP sih, sangat membantu si Kanata, si form dynamic type ini, dan diperoleh saat dua cahaya menjadi satu ya. Seperti itulah ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow aku yang ada di sini. Gitu aja. Assalamualaikum dan jangan lupa senyum hari ini. And dah.